Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Ibu Helmi di pembelajaran daring bahasa Indonesia. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Jangan lupa seperti biasa, anak-anak silahkan presensi melalui kolom komentar di bawah ini ya. Baik, kalau begitu sekarang Ibu ingin bertanya, kira-kira adakah dari kalian yang masih ingat tentang materi sebelumnya? Yang Ibu menceritakan tentang Harry Potter. Kira-kira ada yang masih ingat tidak? Ya, betul sekali. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teks narasi atau cerita imajinasi. Jadi Ibu harap materi minggu lalu jangan dilupakan begitu saja ya anak-anak, karena hari ini atau sekarang kita akan ganti materi. Jadi jika masih ada kesulitan pada materi minggu lalu, silahkan bisa ditanyakan melalui WhatsApp group supaya teman-teman juga mengetahui. Oke? Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam materi baru, yaitu cerita yang dapat dibaca hanya sekali duduk. Apa itu, ada yang tahu? Ya, jadi cerita yang dapat dibaca hanya sekali duduk itu merupakan cerpen. Nah, Ibu akan membacakan KD-nya terlebih dahulu ya. KD 3.9 yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Ibu harap setelah kita mempelajari materi pada hari ini, nanti kalian bisa mengetahui apa saja sih unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek itu. Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Jadi, cerpen itu apa sih? Cerita pendek, Bu. Ya betul, cerpen itu memang cerita pendek, tapi pengertiannya apa ya? Nah, cerpen itu merupakan sebuah cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk teks yang ringkas dan jelas. Biasanya cerpen ini bersifat fiktif atau rekayasa, jadi hasil dari imajinasi sang penulis. Nah, sebelum kita lanjut ke materi utama, alangkah lebih baiknya anak-anak mengetahui apa saja ciri-ciri dari cerita pendek. Ciri-ciri cerita pendek itu ada banyak, berikut diantaranya. Yang pertama, memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi, jika kata lebih dari 10.000, maka itu bisa saja bukan cerita pendek tetapi novel. Yang kedua yaitu mempunyai proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. Yang ketiga adalah kebanyakan cerita pendek ini isinya menggambarkan kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu hanya menceritakan intinya saja. Yang kelima yaitu terdapat konflik yang berakhir dengan penyelesaian. Selanjutnya yang keenam itu adalah menggunakan kata-kata yang sederhana, jadi memudahkan para pembaca untuk mengetahui maknanya. Yang ketujuh itu adalah bersifat fiktif atau rekayasa, jadi sesuai dengan imajinasi sang penulis. Yang kedelapan adalah menceritakan satu kejadian dan menggunakan alur cerita tunggal dan maju atau lurus. Selanjutnya yang ke-9 adalah membacanya tidak memerlukan waktu yang lama seperti membaca novel. Jadi sekali duduk kita sudah bisa menyelesaikan satu cerita pendek. Dan yang terakhir tentunya setiap cerita pendek itu mempunyai amanat atau pesan bagi para pembacanya. Nah, tadi itu merupakan ciri-ciri dari cerita pendek. Sekarang saatnya kita masuk ke dalam unsur-unsur pembangun cerita pendek. Jadi unsur pembangun cerita pendek itu ada dua. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Mari kita bahas satu persatu. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu merupakan
merupakan unsur pembangun cerita pendek yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Jadi tema itu adalah ide atau gagasan pokok yang melatar belakangi terjadinya cerita tersebut. Nah, untuk mengetahui tema dari suatu cerita, kita harus mengetahui atau mengenal peristiwa apa saja atau alur dari cerita tersebut. Jadi intinya ketika kita ingin mengetahui cerita tersebut bertemakan apa, kita harus membaca cerita pendek tersebut sampai selesai. Kemudian unsur pembangun intrinsik yang kedua itu adalah tokoh dan penokohan. Tokoh ini merupakan pemeran dalam suatu cerita, baik tokoh utama maupun tokoh pendukung atau pendamping. Untuk penokohan sendiri itu merupakan cara pengarang untuk menggambarkan atau mengembangkan karakter tokoh dalam cerita tersebut. Nah, penokohan ini ada 3. Yang pertama, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang pertama adalah protagonis. Protagonis itu bisa dikatakan sebagai tokoh yang mempunyai watak baik. Dan biasanya protagonis ini merupakan tokoh utama dalam suatu cerita. Yang kedua adalah antagonis. Sedangkan tokoh antagonis ini merupakan kebalikan dari protagonis, yaitu berwatak tidak baik atau buruk, biasanya terkenal dengan jahat dan menentang cerita tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir adalah tritagonis, yaitu tokoh penengah atau netral yang menengahi perdebatan yang terjadi dalam cerita tersebut antara antagonis dan protagonis. Unsur pembangun yang ketiga adalah alur. Alur ini merupakan pola hubungan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat atau jalannya suatu cerita. Yang keempat adalah latar atau setting. Latar ini meliputi latar waktu, tempat, dan suasana. Latar waktu itu kapan terjadinya cerita tersebut. Latar tempat itu di mana saja terjadinya cerita tersebut, dan latar suasana itu bagaimana kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh itu bagaimana. Nah, latar dalam cerita pendek ini bersifat faktual atau imajinatif. Fungsi dari latar ini adalah untuk memperkuat keyakinan pembaca di saat membaca cerita pendek tersebut. Yang kelima adalah gaya bahasa. Jadi gaya bahasa di sini itu berfungsi untuk mendukung atau memberikan suatu nada atau suasana yang persuasif. Nah, gaya bahasa ini ada banyak sekali seperti majas metafora, majas hiperbola, personifikasi. Nah, tugas anak-anak di sini adalah mencari tahu ada apa saja majas itu, ada berapa macam gitu. Nanti anak-anak setelah mengetahui berbagai macam majas, nanti pasti akan mudah untuk menulis cerita pendek dan akan membuat ceritanya semakin oke dan menarik. Untuk unsur pembangun yang selanjutnya adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang ini merupakan strategi yang digunakan penulis atau pengarang untuk menyampaikan ceritanya, baik orang pertama, orang kedua, bahkan orang ketiga. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat ini merupakan pesan yang ingin disampaikan penulis kepada para pembacanya. Amanat ini biasanya tersirat dan berhubungan dengan tema. Nah, ulasan yang tadi merupakan unsur intrinsik dalam unsur pembangun cerita pendek. Sekarang kita akan masuk ke dalam unsur ekstrinsik atau unsur pembangun yang berasal dari luar cerita tersebut. Yang pertama itu adalah latar belakang masyarakat. Nah, yang termasuk dalam latar belakang masyarakat itu merupakan ideologi negara, kondisi politik, kondisi ekonomi, dan kondisi sosial. Yang kedua merupakan latar belakang penulis. Yang termasuk dalam latar belakang penulis itu adalah riwayat hidup penulis, kondisi psikologis penulis, dan aliran sastra sang penulis. Dan yang terakhir adalah nilai yang terkandung dalam cerpen. Contohnya nilai agama dan nilai sosial.
Nah, tadi merupakan unsur pembangun dari cerita pendek. Kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini adalah cerpen itu merupakan suatu cerita atau kisah alur hidup manusia yang berbentuk tulisan secara jelas dan ringkas. Nah, untuk unsur pembangunnya itu ada dua. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini merupakan unsur dari dalam cerita itu tersebut, atau jika diumpamakan dengan bangunan, unsur intrinsik ini merupakan komponen yang ada dalam bangunan tersebut. Kemudian untuk unsur ekstrinsik itu merupakan unsur pembangun cerita pendek yang berasal dari luar cerita tersebut. Secara tidak langsung juga unsur ini mempengaruhi proses pembuatan cerita pendek. Nah, sekiranya cukup materi pada hari ini. Kira-kira jika ada pertanyaan, itu silahkan tanyakan di grup saja biar Ibu bisa langsung menjawab dan teman-teman mengetahui. Sekarang tugas untuk anak-anak adalah mengerjakan contoh soal yang ada di dalam buku paket yang Ibu kirimkan di WhatsApp group, itu halaman 74. Itu silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan paling lambat besok Sabtu ya. Mungkin cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Untuk minggu depan kita masih tetap mempelajari tentang cerita pendek tetapi dengan materi yang lainnya. Jadi silakan anak-anak bisa membaca buku yang Ibu kirimkan untuk belajar di rumah. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa belajar, oke? Oke dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.